Halo teman-teman semua, saya Soyu Katana. Saat ini kita kedatangan seorang tamu yang dahsyat luar biasa, seorang wanita yang memang pokoknya ini luar biasa lah pokoknya ya. Dia seorang founder skincare bernama Kesia Skincare. Wow, dengan namanya aja udah luar biasa, apalagi skincare-nya. Wah, mantep. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya untuk bisa join mungkin ya, reseller atau mungkin atau jadi agent sama sekali. Mungkin buat peluang bagi teman-teman semua yang nonton video ini ya. Jadi kita langsung panggil, langsung hubungi beliau yang dahsyat. Dia lagi sibuk-sibuknya, tapi mau untuk ngobrol bareng dengan Soyu Katana di acara You Talk Show ini ya. Jadi teman-teman semua, pokoknya pelajari semua apa yang Cici Kesia atau Cihilda ya, Cihilda Kesia mau ngasih sesuatu ilmu yang dahsyat luar biasa, pengalaman hidupnya, bagaimana dia, pokoknya didengerin aja teman-teman. Otomatis teman-teman bisa dapat ilmu yang luar biasa. Oke, kita langsung aja ketemu dengan Cici Hilda Kesia, seorang founder Kesia Skincare. Halo semua, selamat kenal. Halo Cici. Hari ini rencananya IG live, tapi ternyata koneksinya nggak kurang bagus, jadi nge-freeze terus gitu. Salam kenal semuanya, seneng banget udah bisa kenalan langsung sama Soyu. Walaupun belum ketemu langsung nih, malah kita ketemunya lewat sosial media dulu, tapi aku kagum sih sama Iya, aku kagum sih sama kamu, anak muda yang berjiwa. Aduh, semangatnya 45 luar biasa deh. Thank you banget Cici udah bisa hadir di acara You Talk Show ini. Jadi Cici itu, ini loh teman-teman ngasih pengalaman hidupnya Cici Hilda. Nah, kita pengen tahu dong, Cici Hilda itu siapa sih? Cici Hilda Kesia, apakah ada artinya tuh Ci? Atau memang nama asli atau gimana? Iya, nama aku Hilda Jaya Sasmita. Cuma Kesia itu salah satu brand aku yang mana emang aku pilih berdasarkan kayaknya karakternya pas gitu. Karena aku suka, Kesia ini kan logonya kupu-kupu ya. Jadi aku suka kupu-kupu. Aku cari nama yang cocok sama logo kupu-kupu ini. Nah, Kesia ini salah satu yang aku pilih karena nama Keisha sendiri identik yang feminim gitu ya, cewek yang cheerful gitu, wanita yang kayaknya feminim banget, tapi juga di satu sisi itu dia punya kekuatan gitu, kekuatan dalam artian dia bisa jadi perempuan yang mandiri gitu, yang kuat tapi feminim, gimana ya, mix lah kayak gitu. Dan lambangnya adalah seorang lambang kupu-kupu ya. Betul. Yeah. Jadi kupu-kupu sendiri itu sumbernya dari metamorfosis ya kan. Kupu-kupu sendiri jadi cantik itu butuh proses ya kan, dari apa namanya kepompong, lalu menjadi ulat, lalu menjadi cantik sebagai kupu-kupu gitu kan. Semuanya itu dalam segala sesuatu itu tidak ada yang instan, jadi butuh proses, yang mana prosesnya itu dari yang mungkin paling buruk dulu, tapi kalau misalnya kita menjalaninya dengan konsisten, bisa menjadi paling baik gitu. Wow, luar biasa, Ci. Nah, Cilda, orang kan pasti bertanya-tanya gimana sih jadinya jadi reseller atau ada agent nggak sih, Ci? Kebenaran sejak ya kemarin itu pas pandemi ya, bulan Maret itu, kita memang fokusnya sebelum-sebelumnya tuh orang tuh jadi member tuh udah banyak, karena Kesia sendiri berdiri dari tahun 2017. Nah, pada 2020 kan kita nggak nyangka-nyangka nih ada corona kayak gini. Nah, pada Maret itu saya kepikiran, kenapa sih Kesia nggak bikin program yang mana semua sektor ekonomi, sektor apapun itu terdampak dari pandemi ini. Gitu. Jadi saya punya ide, yuk kita bikin program yang mana dapat meningkatkan ekonomi ya secara nasional ya, even buat yang tadinya belum punya skill buat cari uang gitu, yang tadinya cuma ibu-ibu yang suka rebahan, ngurus anak. Nah, itu saya bilang, ayo kita bikin program Kesia Bantu Negeri di tengah pandemi dengan modal rupiah, bisa untung jutaan dari rumah. Mungkin orang bilang, bohong, mana ada sih usaha nggak pakai modal. Ya memang, modalnya modal tenaga, modal jempol, yakin kita harus punya usaha juga buat gimana sih jualan di online gitu ya. Apalagi kalau misalnya kemarin sejak pandemi, toko-toko offline itu kan
kena dampaknya pada saat PSBB dan peraturan-peraturan pemerintah yang saat itu berubah-ubah gitu, tergantung dari jumlah pasien COVID ya, bertambah atau berkurang. Nah, dari situ aku punya ide untuk buka reseller itu jaringannya itu dipermudah. Jadi aku menghapuskan biaya member, aku menghapuskan syarat-syarat seperti minimum pembelian, itu kita permudah semua jadi tanpa syarat. Tapi malah kita kasih benefit. Benefitnya apa? Kita kasih pelatihan-pelatihan jualan online di media sosial media, yang mana orang belum punya skill jualan di Instagram, kita ajarin. Orang belum punya skill jualan di marketplace, kita ajarin gitu. Oh, wow, keren banget. Jadi ada kesempatan, peluangnya besar banget ya, Ci ya. Jadi kalau teman-teman Soyu Katana ini pengen ikut jualan Keisha Skincare, itu jadi gimana caranya, Ci? Langsung DM atau gimana? Boleh DM langsung ke IG-nya Keisha Skincare Official _ atau WA ke admin bagian seller di 0811 9731 2500. Nanti ada bimbingannya lagi dari admin kita. Yang pasti kita nggak memungut biaya apapun, kita juga nggak kasih syarat-syarat harus beli enggak. Kita memang program kita itu mau meningkatkan perekonomian mandiri secara nasional. Wow, luar biasa buat Cici Hilda Keisha yang dahsyat, mau membantu orang-orang yang kena PHK, yang mungkin lagi, penghasilan ini kepotong semua dari gaji segala macam yang kemarin-kemarin tuh ya, tentang COVID juga ya. Jadi luar biasa buat Cici Hilda yang memang dahsyat luar biasa. Jadi teman-teman tanpa biaya. Jadi istilahnya dropshipper atau reseller gitu ya, Ci ya jadinya. Kalau misalnya yang tanpa biaya itu ya dropshipper pasti. Jadi kayak perantara ya, perantara perdagangan gitu. Kalau misalnya memang ada modal ya monggo gitu. Biasa sih orang pasti coba dulu ke dropshipper. Gitu. Oke. Nah, apa sih kalau kita ngomongin skincare, pasti Cici punya, kenapa sih orang harus beli skincare-nya Keisha Skincare? Boleh Cici kasih tahu benefitnya nggak? Boleh. Jadi tadi sempat kepotong ya di Instagram Live yang cuma berapa detik itu. Nah, dari pengalaman aku jualan krim-krim brand lain dulu ya, yang dimana saya juga nggak ngerti, belum paham betul, karena zaman dulu tuh edukasi tentang skincare yang baik tuh seperti apa kan nggak sebanyak sekarang gitu, jadi informasi mudah didapat. Nah, zaman dulu tuh aku nggak tahu apa yang aku jual itu ternyata mengandung ini. Waduh, pas aku tahu, wah dosa banget ya gue jualan krim yang kayak gitu loh. Jadi aku kepikiran punya brand sendiri yang mana aku nggak mau isinya itu asal-asalan gitu, abal-abal, krim abal-abal, tapi isinya semuanya dari Keisha itu jadi dari pengalaman pribadi aku, dari pengalaman pribadi teman-teman. Jadi nggak semua skincare luar yang kita beli, misalnya yang lagi happening tuh skincare Korea ya, skincare biar kayak K-pop gitulah. Nah, ternyata nggak semua skincare luar itu cocok sama kita karena iklimnya berbeda, pola makannya berbeda, kan kayak gitu. Nah, aku ciptakan Keisha ini yang mana sesuai dengan kebutuhan kulit wajah orang Asia, terutama Indonesia gitu, yang beriklimnya tropis, ya, banyakan juga makannya suka pedes-pedes, gorengan. Soyu suka makan apa nih? Suka makan gorengan nggak? Suka dong, Ci. Apalagi orang Indonesia. Suka. Iya, nah dari situ aku bikin Keisha ini semuanya berbahan alami, tapi juga premium gitu, tapi harganya terjangkau banget gitu. Jadi kita jual produk yang benar-benar krim bukan abal-abal, krim aman, BPOM, bahan bakunya alami, teruji laboratorium, tapi semuanya itu harganya terjangkau. Bukan murah ya, tapi harganya terjangkau. Jadi segala kalangan bisa beli. Gitu. Pasti dong. Nah, Ci, kalau pasti pada nanya nih, Cici ini emang seorang beautician atau ahli dokter kecantikan atau gimana? Boleh diceritain nggak, Ci? Lulusan apa dan Oh iya. Nah, pasti ada yang nanya nggak?
Oh sering. Tapi Sering kan ya? aku bilang aku tuh karena pengalaman pribadi dulu jualan krim-krim yang nggak tahu isinya apa gitu, kayak merasa berdosa gitu. Yang gue jual harusnya gue tahu dulu kan kayak gitu. Hmm. Nah kalau sekarang itu aku ditanya enggak sih, aku tetap kalau misalnya ada orang konsultasi kan Keisha ada klinik, jadi orang bisa konsultasi ke klinik yang mana ada dokter yang lebih kompeten untuk menjawab masalah-masalah itu. Kalau pada dasarnya aku tuh cuma bisa menjelaskan kondisi wajah sama apa ya, kurang lebihnya aja gitu. Kalau udah kompleks pasti aku nggak mau sembarangan menjawab, aku oper ke dokter klinik. Dan Woi. konsultasi Nah, juga gratis. yes, kalau mau ngomong klinik, boleh kasih tahu nggak alamatnya, Ci? Klinik Keisha itu ada di Cempaka Putih Raya sama di BSD di Ruko Darwin. Jadi bisa di dua tempat itu. Sementara, nah di Jawa Barat ada di Sumedang, Tasik, sama Garut. Ya, Total berapa Ci jadinya? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan 5 atau 6 ya, Ci ya? 5. Tapi coming soon aku mau buka cabang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 30 titik lagi. Woi, luar biasa. Nih kita doakan maunya Keisha Skincare itu sampai ke luar negeri ya, Ci ya? Apa udah sampai Amin. ke sana? Udah go Kalau internasional belum? customer ada customer ada dari Malaysia, dari Hong Oh, Kong, tuh, go Thailand, internasional. Australia gitu ya. Tapi kalau untuk reseller belum banyak, belum ada. Oh, belum ada. Jadi mungkin bagi Mm-mm. teman yang di luar negeri bolehlah langsung kontak aja. Tadi udah dikasih tahu, nanti aku tulis di deskripsi nomor teleponnya yang tadi untuk, nah langsung daftar ke sana ya Ci ya. Nah, Ya, betul. Cici itu sebenarnya tadi kan sempat kepotong juga di IG Live-nya teman-teman, sorry banget ya, karena memang sinyal juga. Jadi Cici itu sebenarnya universitas tadi adalah ngambil universitas jurusan ekonomi ya, tadi aku dengar ya. Iya, Nah, ekonomi. itu di mana Ci kalau boleh tahu? Di Universitas. Untar. Oh, Untar. Mm-mm. Oh, ya deket Citraland ya. Jadi emang mamanya di sana tuh. Zaman aku muda termasuk salah satu university yang bagus gitu ya. Bagus itu bagus. Universitas yang paling bagus itu yang dulu ya Ci ya. Itu ada Untar, Trisakti sama Binus. Iya, Binus betul. terakhir dah. Itu Sama IBI, lagi IBI ya ya. banyak sih sebenarnya. Cuman yang Mm-mm. dikenal ke telinga itu ada Untar lah. Untar itu luar biasa itu emang dahsyat. Universitas yang luar biasa. Iya, Nah, lalu kerja aku di bank. Emang sesuai tuh flow-nya kuliah ekonomi lalu kerja di bank. Cuma kayaknya aku kurang nyaman gitu dengan pekerjaan aku. Makanya aku keluar dari situ, aku coba usaha-usaha ya kayak tadi aku bilang usaha-usaha. Kalau gak ada apa juga ditanya, adain kalau aja mau dulu buat jual ada. katanya. Iya ada padahal harus cari dulu karena bukan produk aku, brand aku sendiri kan. Jadi ada ini enggak? Zaman dulu tuh aku inget waktu happeningnya tuh jualan di Kaskus. Di Kaskus Oh iya, pertama kali jualan tuh di SCB ya. Kaskus. Iya, iya. Di Kaskus. Jadi kalau mereka nanya ini ada nggak? Ada dulu. Besok beli, baru nyari ke pasar ASMK, ke pasar baru kayak gitu. Waduh, Ya pokoknya waduh. usaha dulu deh gitu. Perjuangannya luar biasa Ici ya. Ya up and down lah ada lah, tapi kita selama semangat Tuhan pasti kasih jalan. Amin, dahsyat luar biasa. Nah, kita udah ngomongin skincare nih. Nah, Ci, kira-kira nih skincare yang istilahnya best seller nih. Sebelum kita ngomongin tentang masalah kehidupan nih, Ci ya. Skincare yang cocok untuk mungkin kulit berminyak nih, Ci. Nah, itu pakainya kayak siapa? Kalau berminyak dan cenderung jerawat itu bisa pakai Kesia paket acne karena memang Kesia ini diciptakan buat mengatasi masalah-masalah yang umum di Indonesia gitu. Nah, aknenya ini juga bisa mencerahkan tapi khusus kulit berjerawat atau yang sensitif dan mudah berjerawat gitu. Nah, Oh, kalau untuk yang seumur aku nih, aku kan udah lumayan berumur gitu ya, udah enggak, Ci, bentar lagi masih umurnya kepala masih 5. 17 loh, kelihatan loh. Lah, kan kamu tahu umur aku, kartunya Iya, iya. ini udah di kamu nih. Ya, kalau yang seumur aku harus pakai Kesia pakai dark spot. Nah, di situ kayak anti aging, juga ada
beberapa kandungan untuk mencegah timbulnya flek atau mengatasi yang memang sudah ada flek, mengatasi dan memudarkan dikit demi sedikit. Nah, kalau yang nggak ada masalah, lama-lama bisa terkikis ya, Ci ya? Iya, tapi nggak instan. Pokoknya Keisha itu semuanya harus yang pakai tuh bukan yang instan yang ya kan ada beberapa krim berbahaya itu menjanjikannya instan. Kalau Keisha itu tidak menjanjikannya instan, tapi progresnya ada jelas bertahap gitu. Nah, kalau untuk kulit yang nggak ada masalah apa-apa, itu bisa pakai Keisha paket whitening. Jadi itu bisa buat daily rutin, kayak mencegah terpapar dari sinar matahari, polusi, itu bisa pakai itu buat sehari-hari. Dan banyak sih, banyak produk-produk kita develop baru buat pelengkap-pelengkap seperti serum ini, serum itu. Jadi intinya teman-teman semua yang mendengar video ini, yang nonton ya, jadi kalian lebih baik datang aja langsung ke kliniknya. Nanti saya udah kasih tahu tadi ada di daerah Cempaka ya. Pokoknya banyak lah, ada Sukabumi juga. Nah, nanti bakal sebar ya. Pokoknya datang aja ke klinik. Jadi lebih konsultasinya gratis katanya Cici tadi bilangnya. Iya, selama pandemi pokoknya kita semua mempermudah supaya kita nggak membebankan. Udah beban hidup udah berat, kita permudah segala sesuatu. Jangan diduitin terus, kita nggak begitu ya. Jadi kita membuat cantik orang aja kita udah senang, membuat kulit orang sehat aja kita udah senang gitu ya. Bisa bantu orang, membuka jalan peluang usaha, lebih senang lagi gitu. Amin. Nah, pasti ada yang nanya nih, Cici Hilda itu udah punya aset atau udah punya duit banyak sehingga bisa tenang-tenang aja dalam kehidupannya. Bener nggak sih kayak gitu, Ci? Ya, nggak juga. Tapi aku punya Tuhan, jadi aku bisa lebih tenang segala sesuatu. Kalau hidup itu pasti ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah berarti kita udah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi selama kita hidup di dunia pasti masalah ada gitu. Jadi kalau dibilang tenang ya, ya enggak. Tapi kalau mau enggak nanti stres buat apa gitu. Jadi ya semua aku pasrahin sama Tuhan. Kita do the best and let God do the rest. Yes, mantap. Tuh kata-kata yang dahsyat ya teman-teman ya. Oke, kita ngomongin masalah kehidupan Cici nih. Nah, ada nggak sih cerita Cici itu misalnya ditolong oleh Tuhan atau mungkin punya pengalaman, ya pokoknya Cici mau cerita apa nih buat kita semua nih, supaya kita juga tuh berpikir bahwa kita selama kita masih hidup pasti ada namanya masalah. Nah, gimana cara menghadapinya? Dan apalagi di masa pandemi kayak gini, Ci. Kan orang berpikir, wah pasti semua bisnis pasti kacau. Nah, gimana bisnisnya Cici nih di masa pandemi ini? Silakan diceritain. Justru aku di masa pandemi di tahun 2020 itu, kenapa ya? Aku ngerasa tuh Tuhan banyak bantu dan Tuhan ikut campur dalam setiap perkara aku, setiap dari kehidupan aku berumah tangga sampai ke usaha aku itu Tuhan malah angkat gitu, semuanya dipermudah gitu. Justru dari situ ya aku kasih tahu buat teman-teman semua, jangan gampang putus asa gitu. Kita harus terus semangat. Kita nggak tahu di titik mana Tuhan malah memberikan berkali-kali lipat dari apa yang kita harapkan gitu. Amin. Luar biasa. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, janganlah putus asa. Walaupun kalian dalam tekanan atau apapun, nah Cilda bilang itu, janganlah putus asa. Karena Tuhan itu punya jalan ceritanya buat kita ya. Istilahnya Tuhan udah sutradaranya kayaknya Ci ya. Jadi sutradara kehidupan kita. Kita percaya aja sama Tuhan. Oke, Ci, ada nggak cerita yang tadi saya bilang ya, Cici punya kisah hidup nih yang mau diceritain ke kita. Ini waktu dan tempat nih, Ci, khusus buat Cici semua. Saya nggak ngomong nanti. Terima kasih banyak, terima kasih ya. Kita sembari santai ngobrol-ngobrol ya. Jadi di kehidupan aku tuh nggak semuanya, orang kalau ngelihat dari luar pasti kelihatannya enak, seneng aja gitu, nggak pernah punya masalah, nggak kayak gitu. Mungkin kalau temen nggak deket akan melihatnya seperti itu, apalagi dari tampilan sosial media. Yang kita mau tampilkan ke orang kan, yang kita mau sharing hanya yang membuat orang senang gitu, membuat orang apa ya menghibur orang lah ibarat kata gitu ya. Yang sedihnya aku nggak mau bagi, semua orang justru juga pasti kayak gitu, aku nggak mau keluar-keluar gitu ya. Nah kalau dari hidup masa kecil aku juga yang aku pernah cerita sama Soyu, papa mama aku bercerai ya kan, ya
banyak banget itu jalan dari mereka bercerai sampai aku sekarang ini tuh banyak sekali rintangan-rintangan yang memang aku harus hadapin, dan semua itu ternyata Tuhan selalu jawab doa aku, Tuhan selalu jawab dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi bukan segala sesuatu tuh yang apa yang kita harapkan, belum tentu Tuhan menjawab dengan apa yang kita harapkan itu. Justru Tuhan menjawab dengan cara lain, tapi itu kalau kita pikir-pikir, kita renungin, itu tuh yang terbaik buat kita gitu. Jadi jangan dipikir Tuhan kasih begini tuh nggak ada maksud. Pasti Tuhan punya maksud. Nah, dari dulu papa bercerai, flashback sedikit ya. Papa bercerai, mama bercerai, itu muncul banyak banget masalah, di mana dari ekonomi, pasti orang cerai ribut ya, harta, ya kan. Nah, belum lagi kalau anak, saya sendiri sering bercanda gitu sama orang-orang yang memang setia, dari dulu itu udah saya anggap kayak orang tua saya sendiri. Jadi ada mbok ya, kalau orang Jawa kan, saya Jawa ya, Solo. Jadi ada mbok nih ngurusin saya gitu. Saya suka bercanda, kok kalau artis berantem, rumah tangganya cerai, ributan anak gitu. Kok aku nggak pernah ya diributin gitu, mau dibawa siapa, aku ditinggal gitu aja gitu. Dan saat itu aku juga harus tegar. Justru karena aku ditinggal sama adik aku tuh umur 2 tahun, aku umur 14 tahun, aku ditinggal papa dan mama. Jadi dua-duanya itu kayak ngelihat anak-anak ini tuh kayak beban buat mereka gitu. Yang satu jadi keinget mantan suaminya, yang satu memang udah nggak niat ngurus saya gitu, ngurus adik saya. Nah, di situ saya pikir saya harus kuat. Kalau dulu orang cerai itu kayaknya masih ditabukan ya nggak sih? Kalau orang sekarang cerai biasa aja, banyak gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya kalau ada yang cerai tuh tabu banget, dan kayak kita nih dicap anak broken home. Nah, di situ itu aku malah ya ada rasa malu gitu kalau ke teman-teman yang main ke rumah, papanya mana, mamanya mana, ya nggak ada gitu, nggak pernah ada. Tapi aku berusaha, aku nggak mau keluar jalur. Aku punya Tuhan Yesus yang mana selalu ngebimbing aku harus kayak gimana. Nah, di situ mau nunjukin gitu, anak broken home itu nggak seperti orang-orang bilang kalau anak broken home tuh pasti rusak, pasti bandel, pasti gini, pasti gitu. Justru aku mau mempertahankan gue nggak boleh kayak gitu. Aku nggak boleh keluar jalur gitu. Aku mesti dihargai sama orang, walaupun orang udah nganggapnya image-nya jelek, anak broken home. Aku ngurusin adik aku, plus mbok aku yang ngurusin aku juga gitu ya. Jadi kita ini cuma bertiga gitu. Nah, di situ 1 tahun, 2 tahun kita lewatin, 3 tahunnya pasti ada lah masalah-masalah, dan itu usia aku masih remaja loh. Jadi 14 tahun waktu SMP, 14 tahun SMP. SMP berarti ya. Wow. SMP. Ditinggal papa mama ya. Ditinggal papa mama. Jadi papa ke sana, mama ke sana gitu. Jadi benar-benar nggak dibawa gitu. Ya tapi udah. Sorry, cut dulu Cici sebentar. Jadi kalau misalnya papa mama apakah masih biayain Cici untuk sekolah? Kalau papa ngebiayain. Kalau papa ngebiayain. Kalau mama kan memang merasa itu bukan tugas gue, daripada lu seneng-seneng sama wanita lain, ya lu urus tuh anak lo gitu, kayak gitu. Cuma papa biayain ya, tapi dikasih pas-pasan banget. Jadi buat aku, buat adik aku, dan buat rumah tangga itu. Jadi kan aku ditinggalin rumah satu, yang mana aku harus urus semuanya itu. Jadi aku tuh 14 tahun udah ngurusin bayaran ini, bayaran itu, uang belanja, uang sekolah. Jadi bener-bener mila-mila. Jadi kita tuh tahu bener uang itu kita harus hargain banget. Karena aku nggak boleh minta lagi kalau kurang. Gitu. Yes, betul. Nah, ya tapi aku disuplai kayak misalnya uang bulanan buat belanja ini, belanja beras dan lain-lain itu kita disuplai. Ya pokoknya dicukup-cukupin lah, walaupun nggak cukup dicukup-cukupin gitu. Nah, sampai aku merit itu juga ya ada rasa minder, padahal mungkin keluarga suami nggak mengejat, keluarga suami inti nggak mengejat kalau aku nih anak broken home gitu ya, pasti begini begitu. Tapi kan keluarga besar, orang lain kan
yang di luar keluarga intinya pasti kok begini kok begitu ya, ada sedih kadang-kadang, up and down itu ada, jadi kayak ada penolakan dari pihak-pihak tertentu yang mana udah ngecap kalau anak broken home itu nggak bagus gitu, nggak mungkin nanti kalau nggak salah ada apa ya, ada satu kata-kata kalau misalnya bapaknya maknya begitu nanti anaknya nurun gitu loh. Yes, Nah yes. itu aku agak kurang terima dengan prinsip itu, karena menurutku nggak semuanya ngikutin jejak papa mamanya begitu, terus akunya juga bisa sama suami harus cerai juga gitu karena Tapi di jujur situ kata-kata itu mungkin bikin Cici juga kuat ya, istilahnya. Oh, saya nggak mau buktiin itu. Misalnya istilahnya, oh saya nggak mau ikut itu, kata-kata itu gitu, luar biasa. iya, jadi kita harus memotivasi diri sendiri gitu. Jadi beratnya ya gitu, orang banyak penolakan. Tapi ya Tuhan itu baik banget sama aku. Aku tuh walaupun jauh dari saudara papa, jauh dari saudara mama, jadi dua keluarga ini memang udah nggak nerima aku gitu loh. Nah, biarpun begitu, aku dikasih, puji Tuhan ya, aku dikasih teman-teman tuh yang luar biasa baik-baiknya sama aku. Iya, jadi ngelebihin, ibarat kata ngelebihin kayak saudara sendiri. Ya ada temen yang kayak gitu banyak. Justru saya punya temen tuh setia-setia dari saya SMP masalah. Saya orangnya bukan yang tertutup. Jadi saya tuh nggak malu untuk bilang mama papa gue cerai gitu. Jadi justru mereka yang mau berteman sama saya itu dia tahu dulunya saya seperti apa. Jadi susahnya bareng ya senengnya bareng gitu. Saya juga nggak akan lupain jasa-jasa mereka dalam dulu menghibur saya. Dulu kan kita juga nggak butuh apa-apa selain hiburan kan. Kita mau pelarian mana zaman dulu, telepon, handphone kan juga nggak ada. Ya, iya. Jadi ya apa-apa kita main ke rumah teman, nangis-nangis gitu. Oh, papa mama gue begini. Oh, papa ya ada. Dan itu aku masih ingat semua gitu. Dan teman-teman aku sampai sekarang, puji Tuhan, hubungan kami masih baik. Luar biasa. Nih, teman-teman semua, bukan hanya Ci Hilda yang papa mama cerai. Saya pun sama, Ci. Satu-satu. Tapi kamu juga anak yang kuat kan? Ya, jadi terbentuk kuat. Iya, jadi nggak ada tuh namanya untuk istilah mau bercerai itu nggak ada. Itu sebenarnya cuman orang-orang yang ngikutin kata-kata itu gitu loh. Karena hal itu tidak mungkin gitu loh ya. Kalau kita tidak mau ngikutin hal seperti itu. Oke, Ci, lanjut, Ci. Jadi istilahnya Cici kan dari keluarga emang tadi udah dibilang broken home, terus semua dipas-pasin. Itu rasanya kayaknya, aduh gimana ya gitu kan ya. Nggak semua orang lihatnya dari luar itu, wah Ci Hilda tuh enak banget. Ternyata selama kita masih hidup, pasti ada namanya masalah. Mau dia ada di orang yang paling bawah atau atas dan sebagainya, tetap ada masalah selama kita masih hidup. Jadi jangan berpikir kita semua tuh tenang-tenang semua. Ada masalahnya, tapi beda-beda ya, Ci ya, levelnya ya. Oke. Nah, Ci, setelah itu apa yang terjadi, Ci? Misalnya, Cici ngalamin apa nih? Yang mungkin teman-teman penasaran. Nah, Ya, ada juga kayak apa ya? Pokoknya dari dua keluarga, ini masalah rumah tangga dulu ya. Dari papa mama itu sampai tua pun aja masih kayak benturan terus gitu, nggak pernah damai sampai sekarang bahkan gitu ya. Jadi kita harus sebagai anak tuh harus nengahin terus. Jadi bawaannya nih dua keluarga dan keluarga besar loh, yang satu dan yang satu ini nggak cocok gitu. Jadi kalau aku sedikit bukan berpihak ya, kadang-kadang kita akan mendekat sedikit gitu ya, menghargai kadang-kadang undangan si A gitu. Kita menghargai itu saudara gue juga loh, sepupu gue juga loh, kan kita mau datang nih. Nanti yang ini tersinggung gitu. Jadi serba salah ya udah saya jadi mungkin mereka pengennya saya hidup sendiri kali ya. Jadi ya nggak boleh kesana, nggak boleh kesana, ya udahlah. Saya di situ tuh makanya merasa gue cuma punya Tuhan gitu. Ya udahlah, lu nggak mau kasih gue seneng gitu ya, gue nggak apa-apa. Tapi Tuhan gue kasih saya seneng gitu. Tapi nah, itu rumah tangga. Saya bukti. Nggak, Ci, maksudnya saya nanya, Cici nyangka nggak sih jadi Cici sekarang ini dari kehidupan kayak gitu kan tadi? Nggak nyangka. Nyangka kan? Nggak nyangka dong. Enggak, jadi pas zaman dulunya orang tua pisah aja tuh aku tuh berpikiran kadang-kadang udah hidup gue udah berantakan gitu.
Tapi ingat lagi karena dulu ada adekku yang masih 2 tahun kan, nggak tega kalau mau macem-macem pun nggak tega. Ada adek gue gitu. Jadi itulah yang memotivasi saya tuh adik saya kalau zaman dulu gitu. Nah sampai saya juga yang tadi saya bilang dalam berusaha, saya juga berdagang itu jualan apapun saya adain dulu palu gada gitu ya. Karena buat apa? Buat cari uang saku dia juga gitu kan. Saya belum married saat itu kan. Buat uang nyenengin kita berdua lah gitu. Adik saya perempuan kan. Ya kita senang berdua, jalan-jalan berdua gitu. Sampai saya married, puji Tuhan suami saya juga baik. Amin. Jadi ya puji Tuhan suami saya juga ya memang karakter yang memang saya cari gitu, bukan karakter yang mana saya takutin. Saya kan ada trauma sama laki-laki gitu ya, sama laki-laki yang terutama yang mirip papa saya gitu. Wah saya takut banget gitu. Nah saya cari suami memang yang bisa ngimbangin saya, bisa ngilangin kekhawatiran saya kalau nggak semua laki-laki tuh kayak gitu gitu. Jadi dia juga udah effort banget memupuk kepercayaan itu sama saya tuh susah. Karena saya trauma gitu kan. Nah, kebenaran suami saya juga baik dan puji Tuhan dia juga orangnya semangatnya tinggi gitu ya. Nah, usaha aku berdua sama dia ini waktu itu cukup apa namanya? Cukup maju gitu ya. Majunya gampang gitu. Nah, sampai kita bisa nguliahin adik saya ke luar negeri gitu. Nah, itu saya ada kebanggaan tersendiri sih di situ. Nah, dari rumah tangga itu dari usaha orang ngelihatnya kan yang sekarang ya, Keisha yang sekarang yang memang udah resellernya banyak di mana-mana. Oh, ngirimnya udah ratusan ribu paket gitu kan. Udah gila-gila. Duit. Iya, orang ngelihatnya kan kayak gitunya, nggak pernah ngelihat usahanya gitu. Saya sendiri waktu berapa tahun lalu itu saya pernah ketipu sama pegawai sendiri, jadi orang kepercayaan sendiri gitu. Nah itu tuh dia karena kepercayaan menyalahgunakan wewenang, dia tahu sampai ke akar-akarnya. Wah itu besar sekali saya ditipu dia ya, jadi ditipu uang gitu ya. Itu sempat ada depresi juga, stres juga. Waduh, itu mah kadang-kadang kita kalau lagi bercanda aja ingat-ingat mendingan uang itu kita sumbangin panti asuhan gitu daripada buat dia kita gini-gini ya udahlah tapi ikhlasin. Jadi banyak juga teman-teman yang ngeliatin nggak apa-apa itu berarti kamu harus mengikhlaskan, biarin kamu dapat lebih banyak. Bener dapatnya lebih banyak lagi gitu. Jadi tapi orang tuh nggak tahu perjuangan dia tuh bangunnya sampai depresi, kena tipu orang. Dan jangan dipikir di dunia kosmetik ini nggak ada penipu loh, banyak juga. Wah banyak juga. Jadi segala celah tuh kalau bisa ada ya disikat juga gitu sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Palsu ya Ci ya, biasanya kadang-kadang suka gitu ya. Yang udah terkenal dibikin palsunya gitu. Ya itu salah satunya palsu. Salah satunya lagi kita kerjasama sama orang A gitu ya. Dia mau jadi agen atau distributor, ternyata ngambil banyak nggak bayar gitu. Ya ada aja lah gitu ya. Cuma ya. Tapi makin banyak kejadian kayak gitu kita makin belajar gimana cara ngatasinya ya kan Ci ya jadinya ya. Betul. Jadi kita lebih bukan hati-hati harus takut, bukan. Ya, kita harus mengatasinya dengan hati-hatinya itu pakai legal yang bagus gitu ya, maksud dalam surat menyurat hitam di atas putihnya tuh seperti apa, punishment-nya seperti apa kalau ingkar dan lain-lain. Aku ngelihat nih terakhir Ci, thank you banget Cici udah cerita yang luar biasa. Mungkin waktunya nggak cukup nih Ci ya, tapi it's okay. Ini cerita aku ngelihat di Instagram itu ada Keisha dari Bandung, Keisha dari Jakarta. Itu agent ya Ci ya? Iya, dia jadi reseller. Jadi waktu yang habis pandemi itu justru kan aku bilang aku malah usaha di Keisha ini malah diangkat sama Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana buat aku untuk berbagi juga kesenangan ini, berbagi juga segala sesuatu harus sama orang lain gitu kan. Jadi aku open reseller ke daerah-daerah, ngadain roadshow ke daerah-daerah. Roadshow-nya ini dihadirin sama ibu-ibu rumah tangga yang memang kena pandemi, suaminya kena PHK, atau dia juga
butuh uang gitu, gimana sih mau itu. Jadi mereka tuh semangatnya luar biasa sih, yang benar-benar serius gitu ya, bergabung gitu. Aku lihat pagi, siang, sore, malam tuh, wah online terus nih, ngepost terus, jualan terus. Ternyata uh, program Keisha ini nggak sia-sia gitu. Jadi benar-benar bisa membantu sesama. Luar biasa. Ci, waktu itu roadshow-nya di mall atau gimana, Ci? Mall. Enggak, jadi roadshow-nya itu di tiap kota, 16 titik di Jawa Barat, 8 titik di Jawa Tengah. Mungkin setelah Juli aku mau lanjut lagi Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, itu kita roadshow itu di hotel. Jadi di ballroom, karena kan harus ikutin ini ya, COVID punya protokol gitu. Jadi kita harusnya bisa 200, cuma 100. Harusnya bisa 100, cuma 50. Separuh. Itu dari jam berapa sampai jam berapa waktu itu roadshow? Kalau roadshow itu kita cuma 1,5 jam, jam 3 mulai sampai jam 4:30, jam 5 udahan kok. Oh, berarti ternyata singkat tapi padat ya, luar biasa. Ya, Cici langsung jalan terus ya. Cici di sana bawa dokternya nggak atau Cici sendiri dengan tim? Di titik-titik yang dokter bisa bergabung, dia juga kasih edukasi buat datang juga ya. Datang. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Keisha Skincare ini luar biasa. Sudah istilahnya ya kalau di Indonesia sudah bentar lagi udah terus ya. Amin. Pokoknya sampai ke luar negeri nih, go internasional. Nah, dan semua kandungannya adalah luar biasa alami, halal ya. Istilahnya nggak ada sesuatu yang macam-macam. Nggak ada merkuri juga kan, Ci ya? Enggak. Ya, jadi produknya aman dan sudah banyak reseller. Nah, kalau misalnya di Instagram itu ada Jakarta, bisa nggak sih yang lainnya reseller Jakarta 1, Jakarta 2 gitu nggak? Atau ada Bisa. Bisa ya, boleh ya. Memang udah ada kayak gitu yang Tegal 1, Tegal 2, Tegal 3, iya. Nah, itu lebih enak jadinya. Ya, teman-teman ya, thank you banget. Ci Hilda sudah sharing kepada kita. Ingat, mungkin ini ada kata-kata yang mungkin Ci Hilda mau kasih, ada 1 kata atau 2 kata, 3 kata juga boleh untuk teman-teman yang nonton di YouTube channel. Jadi aku ada satu ayat dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi situ buat teman semua, kalau misalnya ada masalah, jangan langsung putus asa, berusaha dulu, berdoa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kamu. Wih, luar biasa. Thank you Cici, Hilda udah ngasih waktunya buat kita semua. Dan ya, thank you selalu buat Ci Hilda, Keisha untuk sama-sama sukses juga buat Soyu. Thank you banget Ci. Next ke depan kita bisa ketemu lagi tatap muka. Thank you Ci Hilda. Thank you banget. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless you.